Saya memujimu. Di pagi ini, di saat hari libur ini, di saat lebaran ini, Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Tuhan kami lebih dahulu memuji-Mu. Tuhan kami lebih dulu memikirkan-Mu. Tuhan, Engkau pasti akan membawa kami dalam jalan kedamaian dan hari Sabat dengan doa kami dalam Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang di online. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Jason. Jadi jika kalian saat ini lagi mendengarkan firman Tuhan dengan pagi, saya sangat akan memuji kalian. Lebaran sebenarnya akan tidur dengan nyenyak, tapi kamu akan membuat bangun pagi. Aku mendapatkan berkat yang dari bagus, Tapi pagi ini tidak mendengar juga tidak apa-apa. Tuhan penuh kasih karunia. Karena hubungan ini ada sangat hubungannya. Ibrani pasal 4. Saya memberi tema itu mengikuti jalan mengenal Kristus dan mengikuti jalan damai. Jadi lebaran pertama ini bagaimana kita mengenang, bagaimana memegang jalan damai yang Kristus. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya yang masih berlaku. Yaitu dari kata perjanjian, hari Sabat ini perhentian. Itu satu berkat. Itu suatu perintah. Jadi jika kita tidak mendapatkannya di suatu tempat, akan sayang kalau tidak mendapatkan berkat ini. Jadi di sisi lagi menjadi bagian hari perhentian, yaitu jadi menjadikan sebuah perintah Tuhan. Jadi menjadi akan dibunuh mati sama Tuhan. Jadi di sisi lain lagi Tuhan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Dia membantu Kanaan diberikan pada Israel dan diberikan pada kita. Bukankah ini baik? Tapi akhirnya mereka tuh jatuh di padang gurun. Jadi akhirnya membuat sangat murka. Jadi di firman ini yang memberitahukan kalau Tuhan itu sangat murka, membuat Tuhan sangat murka. Wah, ini sudah sangat tidak baik. Kalau Tuhan berkat untukmu memberi sesuatu sangat murka dan sangat marah, akhirnya kita musnah di padang gurun. Jadi setelah mulai itu kita memberitahukan itu misalnya hari perhentian itu, kamu akan mendapatkan yang paling baik atau mendapatkan yang paling buruk. Jadi kita di dalam tengah-tengah itu atau tidak mendapatkannya. Ya, ini karena saya ada yang membaca Ibrani atau yang menulis kitab Ibrani. Orang Israel kadang ada masuk dalam, kadang-kadang ada yang tidak. Kalau saya waktu Kristus ya kita masuk hari perhentian, ada yang juga tidak. Jadi kita hari ini kita mesti kita pikirkan. Yang pas pertama yang terakhir ini,
Karena begitu melihat itu, karena tidak bisa masuk dalam hari Sabat itu karena tidak percaya. Jadi dari sini kan lebih jelaskan lebih jelas ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman permintaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi untuk tidak masuk dalam hari Sabat karena tidak percaya. Jadi tidak percaya dengan firman Tuhan karena tidak percayaan. Jadi diikat bersama, kami maksudnya itu tidak firman Tuhan sama orangnya ya, tidak diikat bersama. Tuhan di dalam Perjanjian Lama ini, Tuhan berulang kali mengurangi dalam hari Sabat. Dan hari ke-7 saya memberkatimu untuk mengingat hari Sabat. Saya menjadikan langit dan bumi hari ke-7 adalah hari perhentian. Dan anak-anakmu dan hamba-hambamu juga bersama juga mesti menjaga hari Sabat, dan juga segala binatangmu juga mesti mengikuti hari Sabat. Dan Tuhan berulang kali berkata, saya akan memberkatimu. Kamu akan menjaga hari Sabat, akan memberkatimu. Kamu tidak mengikuti hari Sabat, akan membunuhmu. Jadi di dalam hari ini pas dia melakukan satu menuai ini masuk hari Sabat, kamu mesti menjaga hari Sabat. Jadi melasukan tidak bisa menuai, tidak berhasil cepat ya menuai, dan hari jadi pada 1 tahun itu tidak berguna. Tapi walaupun begini, dan kamu juga mesti menjaga hari Sabat. Dan lebih pagi berkata, Tuhan terus berkata memberitahu untuk menjaga hari Sabat. Tatap muka berkata, dan di belakang muka berkata juga tetap mesti menjaga hari Sabat. Jadi hati kita sama dengan firman Tuhan tidak diikat bersama, tidak akan diperbarui dengan baik. Jadi ada orang yang tidak bisa masuk. Maka mempunyai 1-2 kata. Dan ayat ketiga, sebab kita tidak beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah di dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah sejak dunia dijadikan. Jadi ada orang masuk, tapi ada satu kelompok orang juga tidak boleh masuk. Jadi jalan ini memberitahukan mereka tidak boleh masuk dalam hari kudus, dan mereka tidak boleh masuk dalam hari kudusnya. Dan kita bertanya, kamu sudah masuk ke dalam hari Sabat? Kamu sudah masuk hari Sabat belum? Jadi ini dalam tahun baru, dan di sini dalam hari libur. Jadi saya merasa tuh hari libur ini ada sangatlah baik. Dan kita banyak orang juga punya hari libur. Jadi saya melihat banyak orang libur tuh mendapatkan hari libur dan diperbarui. Dan banyak orang saat libur itu banyak keluar negeri untuk jalan-jalan atau main, dan kembali lagi akan lebih lelah.
kadang akan sakit seminggu atau 2 minggu untuk memperbarui dengan stamina-nya. Dan kalau melakukan kegiatan kegiatan gitu setengah tahun dan akan menyimpan hari libur dan pergi main, tapi pergi main dan akannya lebih lelah dan pulang sakit dan dilakukan gambar tidak baik. Dan di sini juga akan sama. Tuhan yang menyuruh kita tuh untuk hari Sabat. Dan Tuhan berkata kamu tidak boleh masuk, kamu tidak bisa masuk. Dan berkata lagi. Yang keenam, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepada yang lebih dahulu memberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka, yaitu tidak taat, itu memberontak. Jadi tidak hanya tidak mendengarkan firman Tuhan, dan juga tidak hanya tidak percaya, tapi juga tahu tapi tidak mendengar. Jadi tidak percaya dan sampai tidak taat, dan juga tidak percaya dan sampai ke tidak taat atau pemberontak. Jadi ayat 11 berkata, jadi karena itu baik kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang jatuh karena mengikuti contoh yang tidak baik. Kata itu, ini kata-kata ini sangat penting. Dan juga menggantung kata-kata ini, yaitu perhentian atau hari Sabat itu adalah istirahat, hari perhentian. Jadi kita mesti sekuat tenaga masuk ke dalam hari perhentian. Jadi kita mesti menghentikan pekerjaan kita. Jadi kita dengan sekuat tenaga tidak melakukan apa-apa. Jadi sini artinya kita tidak usah tidak melakukan apa, tapi kita mesti sekuat tenaga melakukan apa. Jadi bagaimana dengan ini dikatakan dengan jelas? Kenapa dia tidak taat? Jadi ayat pertama itu, kamu mesti takut berlaku karena mesti berhenti karena sampai supaya kamu jangan tidak bisa masuk ke hari Sabat. Kamu tidak bisa masuk karena kamu tidak takut Tuhan. Jadi kita tidak takut sama Tuhan untuk bagaimana namanya. Karena kita taat karena hati kita keras. Ayat ke-7 berkata, yaitu yang ayat ke-7 yang ayat pertama, yaitu mengatakan hatinya keras. Karena hati kita keras, maka kita tidak mendengar dan tidak bisa masuk. Dan ayat 10, sebab siapa telah masuk ke tempat pemberhentiannya, dia sendiri telah berhenti. Dan kita tidak boleh berhenti, ya. Dan kita tidak bisa katakan hari ini kita ada suatu pekerjaan, kita tidak mendengar. Kadang ada sesuatu hal yang kita sibuk dan kita mengandalkan diri sendiri. Jadi kita tidak berdaya untuk memberitakan. Jadi hati kita itu digerakkan. Jadi kita berkata, jika saya tidak menyelesaikan pekerjaan ini akan terjadi hal sesuatu. Jadi kenapa hari Minggu
masih lembur, dan juga hari Minggu juga mesti lembur dan mesti rapat, dan semua hal itu diselesaikan karena kita khawatir. Dan saya akan bekerja lebih baik lagi. Jadi saya melakukan hal yang lebih baik, maka akan banyak pujian dan juga tepuk tangan. Jadi saya masih mengadakan sendiri karena saya berpikir saya akan lebih baik lagi. Ini ada juga satu keserakahan. Jadi kalau kita tidak bisa relax, saya dulu saya kenapa orang tuh tidak mendengar, kenapa hari Minggu juga pergi kerja. Seperti saya itu tidak usah. Kenapa tidak usah? Karena saya lebih khawatir daripada mereka ya. Jadi 2 minggu sebelum 2 minggu kemudian saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Jadi orang sibuk dengan yang terakhir, dan saya tuh lebih awal tuh menyelesaikan, jadi sekarang masih bisa santai ya. Saya seperti saya ada hari Sabat, tapi sepertinya jangan ada. Saya sangat khawatir, maka saya lebih awal tuh menyelesaikan dulu. Jadi saya sibuk 1-2 minggu, 1-2 minggu pekerjaannya akan datang. Kadang ya 1 bulan, pekerjaan 1 bulan yang akan datang. Dan akhirnya pada suatu kali itu benar diajar sama Tuhan, yaitu satu staf itu akan sibuk mengajar pelajaran atau yang akan diajarkan. Saya bisa juga menyelesaikan pelajaran yang akan kemudian akan bisa menyelesaikan semua mata pelajaran yang akan diajarkan yang lebih-lebih. Saya paling banyak bisa menyiapkan mata pelajaran yang akan diajarkan selama 5 bab. Saya bisa menyelesaikan 1 bab mata pelajaran itu sudah sangat baik. Tapi saya tidak bisa berhenti dan tidak ingin berhenti. Dan saya akhirnya menyediakan mata pelajaran selama 5 bab. Dan saya lebih tertuju pada pekerjaan. Dan akhirnya Tuhan memberikan saya satu pekerjaan yang sangat aneh. Dan kenapa saya itu tidak bisa menahan kencing gitu ya. Dan saya berpikir WC di mana. Dan umpama saya sekarang di gereja. Jadi sebelum saya meninggalkan gereja, saya mesti pergi dulu ke toilet. Dan situ kencing bisa menahan kencing, tapi tidak ada ini karena tidak bisa menahan kencingnya. Dan sekarang meninggalkan gereja. Dan pas turun dari tangga, saya tunggu sebentar di mana ada tempat ke WC. Dan sudah lewat 3 hari. Dan 3 hari itu selalu 3 hari ini selalu berpikir WC di mana. Terus ada satu orang yang remaja ya, tapi sekarang saya merasa sangat mencari ya. Saya selalu pagi masa itu saya berpikir toilet di mana. Dan akhirnya saya bertanya sama Tuhan, apa yang terjadi? Dan Tuhan berkata, kamu tuh tertuju pada pengajaran ya.
kamu tidak mendengar. Jadi saya tuh pikiran saya tertuju pada toilet. Saya tidak ingin berhenti dan tidak ingin berhentikan pekerjaan sendiri, dan selalu ingin mengandalkan kita sendiri, tidak bersedia mengandalkan Tuhan. Jadi sini berkata tuh bagaimana masuk dalam hari Sabat. Jadi membuat kita setengah tenaga untuk jangan mengejar sesuatu hal. Dengan kekuatan tenaga kita jangan mengejar kesempurnaan. Dengan sekuat tenaga kita semuanya kita serahkan pada Tuhan. Dan kita jangan itu orang Hong Kong itu berkata lebih dengan sekuat tenaga lebih cepat untuk tidur. Ini yang memakai untuk kekuatan, dengan kekuatan untuk dilepaskan. Dengan kekuatan tuh pikirannya supaya kita tuh jangan berhenti. Jadi sini adalah kata yang digantung ada di sini. Jadi kita dengan sekuat tenaga untuk berhenti. Dan kita mesti relax. Tapi kita tahu Tuhan berkuasa. Dan jika tidak ingin relax dan karena banyak hal, kamu ada punya kekhawatiran, kamu serakah, kamu ingin lebih banyak lagi pujian, kamu akan berpikir kamu lebih baik dari orang lain. Dan juga banyak hal lainnya. Semua itu Tuhan tahu. Sebab ayat 11 itu, karena itu baiklah kamu bisa untuk masuk ke dalam pemerintahan itu supaya jangan seorang pun jatuh mengikuti contoh ketidaktaat ini. Jadi firman Tuhan itu adalah hidup, punya kekuatan. Jadi caranya cepat dan punya kekuatan. Yaitu maksudnya itu dari tulang sumsum itu di dalam tulang ya. Sumsum firman Tuhan itu tajam ya, masuk di dalam tulang itu sampai ke sumsumnya, sampai bisa menebus tulang sampai sumsum itu keluar. Ini ada satu perumpamaan. Jadi dalam hati ini banyak ada pikirannya ini. Jadi apa yang kita pikirkan itu Tuhan tahu. Jadi siapapun juga di dalam Tuhan itu, semua makhluk apapun di Tuhan itu terbuka. Jadi semua itu kita juga ada pikiran dan tahu. Yang kita hadapi ada Tuhan yang begini. Jadi kita kadang takut kita tidak mendapatkan berkat. Ya, sisi lain kita takut tidak mendapatkannya. Jadi di sisi lain lagi kita tidak ingin takut. Di ayat ke-16. Sebab itu marilah kita dengan sepenuh keberanian menghadapi tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menerima kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, ini ayat pertama tuh mengatakan takut. Dan di ayat terakhir itu mengatakan jangan takut. Dan saya itu sangat tergesa-gesa, sangat khawatir. Saya khawatir tidak bisa melakukannya dengan baik. Tuhan berkata, saya tahu. Saya juga pernah mengalami percobaan. Saya tahu kesulitanmu. Saya memahamimu. Karena kamu tahu, saya ada Tuhan yang penuh kasih karunia. Saya mengasihkan penghiburanmu. Saya akan menjadikan penolongmu. Jadi, maka jangan mengadakan sendiri.
Jadi kalau ada anak Tuhan, tapi kamu mengaku seperti tidak ada Tuhan. Kamu sebenarnya ada Bapa, tapi kamu melakukannya seperti tidak ada ayah. Kamu ada naungannya, tapi kamu melakukannya seperti tidak ada naungannya. Jangan semua pun kamu pikir sendiri. Tuhan pasti akan, apakah Tuhan sudah menyelamatkanmu? Dan Tuhan bukannya sudah mendapatkan suatu bantuan yang akan datang. Tuhan dengan nyawanya menyelamatkanmu. Tapi kamu kenapa tidak percaya sampai akhir? Sampai bagaimana kamu percaya sama Tuhan ini? Ini yang di pasal ini yang akan dikatakan. Tuhan terhadap kamu sangat baik dan memberikan kamu berkat. Tapi kamu tidak mau tahu, kamu mengadakan diri sendiri. Kamu tidak ingin berhenti. Jadi firman ini berkata dengan sekuat tenaga untuk berhenti. Dengan sekuat tenaga mengadakan Tuhan. Dengan sekuat tenaga jangan mengadakan sendiri. Dengan sekuat tenaga karena percaya dengan bimbingan Tuhan. Jadi karena berarti tidaklah sangat dimegahkan. Kalau dikatakan begini, ini sangatlah paham ya, tapi banyak orang tidak bisa melakukannya. Saya melakukan sekolah Alkitab ini ada satu hal yang terlihat. Jadi ada setiap murid sekolah kita tuh Tuhan memanggil untuk sekolah kita. Kenapa sekolah? Karena Tuhan panggilan Tuhan. Oke. Karena Tuhan yang seutuhnya memanggilmu. Tak takutkah kamu Tuhan tidak memberkatimu? Sangat takut. Dan ingin menjawab panggilan Tuhan, tapi di sisi lain takut dengan perekonomian, dengan sangatlah mautunnya. Dan Yesus tahu Tuhan yang seutuhnya yang mengasihimu. Tapi kuatir juga perekonomian sangat sulit dan dengan begini. Jadi kamu sebenarnya ingin bagaimana? Dan kamu ingin Tuhan bagaimana melakukannya? Di dalam otak itu memahami Tuhan yang seutuhnya memanggil saya panggilan. Jadi mengenai panggilan itu sebenarnya sangat tinggi, dan firman Tuhan itu berkata ini memberikan saya doa Bapa kan berikan kami makan surga. Burung yang di udara itu tidak menanam dan tidak menuai, tapi Tuhan memeliharanya. Karena kamu panggilan Tuhan, Tuhan akan memeliharamu. Firman Tuhan bisa itu keluar, tapi tidak bisa mengontrol dalam hati kita. Memang Tuhan membantu kita. Di dalam lebaran hari pertama ini kita sampai di hadapan Tuhan. Memang Tuhan membantu kita dengan sekuat tenaga masuk ke dalam hari Sabat. Dengan sekuat tenaga supaya kita tidak memakai tenaga. Dan kita dengan kekuatan ini di dalam dirinya Tuhan, bisa kekuatan kita tuh serahkan pada Tuhan. Kita percaya pada Tuhan, Tuhan selalu yang membantu kita. Dan kita percaya semua kegesah-gesah kita dan kekuatan kita Tuhan tahu. Dan supaya kita mendapatkan satu kebebasan, memohon Tuhan bantu kita. Tuhan, kami datang di hadapan dan berkata, terima kasih Engkau ada pengharapan kami. Terima kasih Engkau ada
yang membantu kami. Terima kasih Engkau mengasihi saya sampai selamanya. Dan kadang kami selalu lupakan karena kami ada kamu. Pagi ini kami datang padamu dan berkata, kami memujimu, hati kami, dan sepenuh hatinya memikirkanmu, hati kami mengandalkanmu. Ada saudara-saudara semua, dan kita bersama dengan sepenuh hati dan memuji Tuhan kita. Haleluya. 当赞美的旋律响起，我的心全然向你。当神灵的恩膏满溢，我的灵不再封闭。赞美的清泉如春雨沐浴，我心中的喜乐川流不息。让赞美的音符如雪花飘逸，心中的暖流冉冉升起。我要开口向你赞美称谢，永永远远赞美不停，永永远远称谢不已。我要欣然向你献上自己，一生一世献上自己，一生一世脚步不离。当赞美的旋律响起，我的心全然向你。当神灵的恩膏满溢，我的灵不再封闭。赞美的清泉如春雨沐浴，我心中的喜乐川流不息。赞美的音符如雪花飘逸，心中的暖流冉冉升起。我要开口向你赞美称谢，永永远远赞美不停，永永远远称谢不已。我要欣然向你献上自己，一生一世献上自己，一生一世脚步不离。我要开口向你赞美称谢，永永远远赞美不停，永永远远称谢不已。我要欣然向你献上自己，一生一世献上自己，一生一世脚步不离。耶稣，这是我们的祷告，我们一生一世把我们自己献上。 Kami dengan sepenuh hati itu, kami sepenuh hati memujimu. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih supaya kami bisa memilimu, mengikutimu, supaya kami tinggal di dalammu. Kami berterima kasih oleh saudara-saudara semua. Dan kita bersama membuka mulut kita dan kita berkata pada Tuhan kita, Tuhan Yesus, kami berterima kasih padamu. Kami berterima kasih padamu, kamu di dalam kami ini, kami jadi di dalammu. Dan kita berbuat mulut kita berdoa, haleluya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kamu di dalam kami ini, kami di dalam tengah kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Desa kami kini, kami di dalam hati berkata dengan sukacita, Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Di dalam ini kami datang dari berkata, mohon kamu bantu kami. Tuhan, kami terima kasih di dalam diri ini. Dan berkata, Tuhan, saya di dalammu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan Yesus, berterima kasih. 住在你里面，如同知
近相连，住在你里面，住在你里面，领受生命活水泉源，永不枯竭。住在你里面，住在你里面，住在你里面，如同栀子与葡萄树紧紧相连。住在你里面，住在你里面，领受生命活水泉源，永不枯竭。住在你里面，主啊，我们谢谢你，如同栀子与葡萄树紧紧相连。住在你里面，住在你里面，领受生命活水泉源，永不枯竭。住在你里面，住在你里面，如同栀子与葡萄樹。主啊，帶領我哋進入喺你嘅安息裏面。住在你里面，住在你里面。主，我哋竭力進入喺你裏面。生命活水泉源，永不枯竭。主啊，安息日嘅主，安息日嘅主，我哋讚美你，我哋多謝你。主啊，多謝你讓安息嘅應許臨到我哋嘅中間。主啊，呢個係你賜俾我哋嘅。 Terima kasih dengan kemudian hadir dalam tengah-tengah kami. Ini yang kamu berikan hadiah pada kami. Itu berikan kasih kepada kami. Kalau kami dibagi dengan bebas masuk di dalam roh, memuji Tuhan, Tuhan yang hadir sampai mengasihi kita. Kita bersedia dan masuk di dalam hari Sabat. Tuhan, kami memujimu. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, ini adalah kasih-Mu. Kami masuk di dalam hari Sabat ini. Tanah perjanjian ini adalah kami berterima kasih.再次靠近你，進入喺你裏面，領受呢一份你俾我哋嘅應許。主，我哋讚美你，主，我哋需要你。 Saya berkata engkau sangatlah baik. Di dalam hadirat-Mu sangatlah baik. Dibungkus padamu bagus. Kami sama pun tidak usah berbikin dan berkata. Dan di dalam rangkulan-Mu sangat baik, Yesus. Kami membutuhkan perukan-Mu dan kami
Dan kami selalu berkata kami mencari-Mu. Tapi karena semua kesibukan dunia ini, kesibukan kami, Yesus, Tuhan di hari ini kita berkata akan memberikan pada kami, dan kami berkata akan menjauh-Mu di dalam hari Sabat, berhenti dia dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Iya, di dalam hari Sabat ini adalah pernyataan yang Engkau berikan kepada kami setiap orang, dan Engkau berkata pasti ada hari Sabat, hari akan setiap umat-Mu mendapatkan. Tuhan, ini kami masuk di dalam, bantu kami masuk. Jangan sebagai orang Israel itu di saat keluar dari Mesir, mereka tidak percaya karena akhirnya mereka musnah di padang gurun. Kami percaya dalam hari Sabat ini kami masuk. Kemudian akan kami menjadi, kami pasti akan masuk dalam hari Sabat ini. Saudara-saudara, dalam hari yang sudah berlalu kita juga sibuk. Kita hari ini banyak hal. Misalnya dalam ini COVID ini, kami takut ke perekonomian kita, tangan berhenti, jauh berhenti, dan takut dengan pekerjaan kita, dan khawatir dengan perekonomian keadaan ini. Banyak hal kita tidak bisa masuk dalam hari Sabat, tapi sekali ini Tuhan berkata kepada kita, aku mendapatkan satu hari Sabat. Kita bisa melepaskan semua masuk ke dalam hari Sabatnya. Dan hari ini kita melihat hari Sabatnya, dan saat ini kita Sabat teduh, dan kita seluruhnya kekuatan kita serahkan pada Tuhan. Di saat Engkau teduh dan di otak kita berpikir satu-satu, dan kita masuk jalan di mana, bagaimana mencari biaya SPP anak-anak, dan hari-hari yang akan datang yang kebutuhan yang akan saya keluarkan. Dan semua ini kadang ada keluar dalam pikiran otakmu. Setiap masa ini satu-satu Engkau serahkan pada Tuhan. Setiap masalah kita berdoa, dengan kekhawatiran kita dan beban ini kita serahkan pada Tuhan. Tuhan akan membantu kita, satu-satu akan diselesaikan. Percaya, Engkau percaya Kak? Dan kita mulai teduh, masuk di dalam roh, dan mulai apapun jangan bekerja. Kita semuanya kita serahkan pada Tuhan. Bukan mulut untuk berdoa, bukan mulut untuk berdoa. Masuk ke dalam hari Sabat, masuk ke dalam hari Sabat, hari Sabat Tuhan. Di dalam hati ini setiap beban berat diserahkan pada Tuhan. 让平安自心头升起，就在这宁静时刻里，与主谈心。当四周喧哗着逼近，当哀伤绝望满你心，就在这宁静时刻里，与主亲近，永不要忘记回到耶稣的怀里，他必是你
天父爸爸，求你將安息擺喺我哋嘅裏邊。主啊，我哋真係承認。 Allah Bapa memohon hari Sabat Engkau berikan pada kami. Kami mengakui kami tidak berdaya masuk dalam hari Sabat ini. Karena di dalam kami banyak yang tidak percaya, banyak hati yang keras. Kami tidak berdaya untuk diberikan seperti itu berenggu. Tidak berdaya supaya kita tidak khawatir. Tidak berdaya supaya kita tidak berhenti. Kita dalam Tuhan tidak bisa berhenti. Dalam hati kita banyak yang kemurkaan. Kayak memberikan banyak waktu dalam media, lebih tidak menyediakan waktu kita untuk pada Tuhan, tadi tidak menyediakan waktu permohonan di dalam perjanjian ini. Bukan seperti kita diberkat bagi saya, buat kehidupan kita tuh seperti di padang gurun. Tuhan memohon bantu kami supaya kami lebih masuk di dalam kehidupan kami ini, supaya kami ada kepercayaan. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan-Mu. Kami tahu Kamu berkuasa, tapi tangan kaki kita tidak bisa berhenti. Hati kami ini banyak kekhawatiran, sudah tidak bisa damai, tentram. Tapi pagi ini kami berterima kasih. Kami berkata ini perjanjian ini atau hari Sabat ini berikan pada kami bisa masuk dan berkata. Jadi sudah dari kejadian ini sudah dijadikan sampai ke hari ke-7. Engkau tuh menghentikan semua pekerjaan ini. Jadi pekerjaan untuk menciptakan, Engkau sudah menyelesaikan keselamatan itu di Tuhan Yesus. Engkau di salib sudah menyelesaikan seluruhnya sudah diselesaikan. Karena keselamatan seluruhnya sudah melamamu, semuanya kemuliaan ini Engkau berikan pada kami. Dan coba kami memberikan kami, Engkau adalah bentara kudus kami. Tuhan, Engkau ada kekuatan kami. Engkau adalah hikmat kami di dalam keselamatan ini. Tuhan, kami sih dengan kepercayaan datang di hadapan-Mu, menerima keselamatan dari kayu salib, supaya kami percaya dengan firman Tuhan. Saudara-saudara semua, mari kita bersama buka mulut, kita memohon pada Yesus. Yesus di dalam kayu salib sudah bangkit, sudah memenangkan. Yesus ada imam besar membimbing kita masuk di dalam karena perjanjian ini, supaya kita baik sampai di dalam bersisa, mendapatkan semua menjadi pendorong kita setiap saat. Dan saudara-saudara, kita bolehkah kita untuk kehidupan kita ini, diri kita ini memohon, tapi kita tidak berdaya berdoa. Tuhan memohon, Tuhan membantu kami, memohon pada Tuhan Yesus di saat ini masuk dalam Yesus. Saudara-saudara kita bersama bangkit berdiri dan kita bersama memohon pada Tuhan, memohon Roh Kudus membantu kita. Kita memohon pada Tuhan, kita berdoa supaya kita bisa berdoa di hari tahun yang baru ini, tahun kemenangan tahun 2021 ini, yang kita mendapatkan kemenangan. Kami ada satu doa kehidupan yang tanggal 22 Februari 40 hari doa puasa ini, hari tahun ini, dan Tuhan menjamah kita, misalnya itu membimbing, si minta mendapatkan satu menjadi bantu kita setiap saat. Jika teduh sebaik banyak dalam pemberontakan ini, masih dalam keadaan pekonomian dan berontakan ini, tapi Tuhan Yesus, Engkau ada kekuatan kami, kepercayaan kami, Engkau membimbing kami ini masuk dalam Mesias-Mu. Mari saudara-saudara kita masuk dalam doa Roh Kudus.
Tuhan, Engkau masuk dalam kami. Terima-Mu, firman-Mu masuk dalam firman kami. Seperti pedang yang tajam. Firman ini sebagai roh kami, supaya itu terbuka, supaya tulang kami dan susah ini, karena pikiran kami ini hanya ada hubungan dengan-Mu. Tuhan Yesus, kami memohon padamu lebih banyak. Tuhan Yesus, lebih banyak lagi urapi kami. Tuhan, ini kami sini lebih dalam lagi bersama. Ya Tuhan Yesus, kami berkata kami akan bersama-Mu, lebih dalam lagi bersama-Mu. Engkau adalah pohon anggur, kami ada rantingnya. Meninggalkan kami apapun tidak bisa melakukannya. Dalam Tuhan Yesus, berkati setiap saudara-saudara semua di dalam tahun baru ini, artinya lebih damai, tentram, lebih dalam lagi hari sabat masuk di dalam-Mu, supaya kamu percaya semua itu sudah jadi. Semua hubungan yang retak ini akan diperbaiki. Semua itu yang baik dulu, tubuh yang sakit bisa seluruhnya disembuhkan. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara ini dalam kejadian kesehatan ini. Tuhan akan menyempurnakan kembali, dan setelah hubungan dengan Tuhan ini sekali lagi lebih lurus, mengadakan darah Kristus, keselamatan dari kayu salib. Mohon saudara-saudara masuk dalam hari Sabat. Dalam Tuhan Yesus memberkati kami. Firman ada dalam hatimu, beraktif, kamu juga bersedia bangkit mendekati. Dalam Tuhan Yesus memberkatimu setiap hari. Kamu di dalam naungan dari baik suci. Dalam Tuhan Yesus berkati kalian. Haleluya, amin. Selamat hari Lebaran.